Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi. Kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, secara umum itu ada pembelahan secara mitosis maupun pembelahan secara meiosis. Nah, secara perbedaan ya, ini bisa dilihat di tabel ini yang pertama. Jadi kalau mitosis itu kecenderungannya pada sel tubuh ya. Kemudian kalau meiosis itu umumnya pada sel gamet. Jadi kalau di sini jumlah pembelahan mitosis itu 1 kali, meiosis itu 2 kali. Mitosis jumlah sel anakan 2 sel, meiosis 4 sel. Untuk perbedaan berikutnya, saudara-saudara sekalian bisa baca di sebelah sini ya. Ini mengenai sifat sel anakannya, kemudian sifat kromosom sel anakan, kemudian tujuan pembelahannya seperti apa, peranan bagi organisme eukariotik multiseluler, interkinesisnya ada atau tidak, kemudian kondisi metafasenya, kemudian duplikasi kromosom, itu semuanya bisa dilihat di tabel sini. Pak Jul tidak akan panjang lebarkan ya. Itu bisa dipelajari sendiri. Kalau ini mungkin lebih singkat ya, sudah langsung dibuatkan dalam bentuk tabel. Jadi tabel perbedaan antara mitosis maupun meiosis. Beberapa buku mungkin tidak diilustrasikan seperti ini, tapi lebih cenderung dibuat dalam bentuk paragraf. Itu yang kadang-kala membuat siswa menjadi cepat lupa, cepat bingung. Seperti itu. Kita langsung ke pertanyaannya. Ini nanti kecenderungannya pertanyaannya adalah seperti soal AKM ya. Tapi ini uji pemahaman, karena uji pemahaman Pak Jul bahas ini. Yang pertama, perhatikan gambar keadaan sel eukariotik dalam proses pembelahan berikut. Fase yang terjadi adalah titik-titik pada pembelahan secara. Nah, kalau kita mau melihat ya, di sini merupakan pembelahan pada fase metafase. Kenapa dikatakan metafase? Karena ini ditandai dengan berjajarnya setiap kromosom dengan 2 kromatidnya pada bidang ekuator. Bidang ekuator itu maksudnya bidang yang mendatar ini. Nah, ini yang digariskan ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, jawabannya adalah metafase pada pembelahan mitosis. Seperti itu. Nah, ini simpel sekali ya, pertanyaannya cuma 1 untuk pilihan gandanya. Nanti yang agak membutuhkan pemikiran yang lebih panjang ya, itu adalah pada saat latihan akhir bab. Itu biasanya panjang lebar sekali. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Di sini kita diminta untuk membaca teks ya, 1 sampai 4 untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Jadi teksnya pakai ini. Saya bacakan. Pengaruh kegagalan mitosis dan meiosis terhadap kelainan pada makhluk hidup. Pada setiap fase, baik mitosis maupun meiosis menunjukkan aktivitas kromosom yang berbeda-beda. Jika terjadi gangguan, baik pada proses mitosis maupun meiosis dapat menyebabkan abnormalitas. Abnormalitas itu tidak seperti biasanya. Kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Sebagai contoh, gangguan replikasi DNA atau sintesis protein saat mitosis pada embrio akibat ibu
terpajan agen teratogenik, misalnya zat-zat kimia atau sinar radioaktif yang berbahaya, dapat menyebabkan cacat pada bayi yang dilahirkan. Ini soal-soal yang AKM itu sebenarnya bagus. Jadi ini yang nanti arahnya ke kemampuan literasi pada soal-soal SNPT itu. Pada gametosis, proses pembentukan sel gamet saat anafase meiosis 1 maupun meiosis 2, pasangan kromosom dapat mengalami gagal untuk berpisah satu sama lainnya sehingga kromosom menuju ke satu kutub atau biasa disebut sebagai non-disjunction. Non-disjunction atau gagal berpisah dapat terjadi pada autosom. Autosom itu kromosom tubuh maupun gonosom. Gonad berasal dari kata gonad, artinya kromosom seks atau kromosom kelamin. Akibatnya akan dihasilkan gamet abnormal yang memiliki kekurangan kromosom dan gamet yang kelebihan kromosom. Jadi abnormalitasnya dari seorang bayi yang lahir itu bisa diakibatkan kelebihan kromosom atau bisa juga kekurangan kromosom. Seperti itu. Selanjutnya, laki-laki normal memiliki kromosom 44A ditambah XY. Nah, ini perlu yang buat catatan saudara-saudara sekalian. Jadi kalau pria itu kromosomnya ya. Pria itu kromosomnya adalah 44A ditambah XY. Kalau wanita itu 44A ditambah XX. Nah, 44A ini menunjukkan kromosom tubuhnya, sedangkan XY dan XX itu menunjukkan kromosom gonad atau kromosom sel kelaminnya. Nah, inilah yang menjadi alasan seorang bayi itu bisa terlahir laki-laki maupun terlahir perempuan. Itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah si ayah atau si bapaknya. Gitu ya. Ini untuk pengetahuan ini tadi. Soalnya ini biasanya kalau di kurikulum 2013 ini dipelajari di materi tentang genetika. Kalau genetika itu materi terakhir pada kelas 12. Itu genetika. Tapi biasa kan ganti kurikulum ya paling dibolak-balik aja materinya. Kita lanjut. Sementara itu perempuan normal memiliki kromosom 44A ditambah XX seperti ini. Non-disjunction kromosom baik pada laki-laki maupun perempuan dapat menghasilkan individu abnormal. Contohnya sindrom Klinefelter dengan kromosom 44 ditambah XY. Jadi Klinefelter itu kromosomnya malah jadi 44A ditambah XY. Ya, ini nggak tahu ini. Jadi ini statusnya pria ini mestinya. Statusnya pria tapi ada gen wanitanya lebih banyak gitu. Nah, apakah ini yang apa? Yang menjadikan apa itu? Waria itu loh. Waria itu kan sebenarnya laki-laki. Cuman pada genetiknya itu yang berkembang atau baik hormonnya itu yang berkembang itu hormon wanitanya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara mengenai kuasa Tuhan itu kuasa Tuhan yang namanya manusia itu pasti berharapnya pengennya lahir normal. Tapi kan kembali lagi bahwa yang menciptakan kita itu kan adalah Tuhan kita. Jadi terlepas itu semua, manusia terlahir di dunia apakah dia kromosomnya normal ataupun tidak normal, itu kan semuanya bukan kita yang menyengaja, dalam artian bukan kita yang menginginkan. Kecuali kalau bentuknya terpapar kimia, misalkan bom atom
Nagasaki, Hiroshima. Itu kan korban-korbannya luar biasa itu yang mengalami mutasi genetik. Baik tubuh bahkan ikan tuh ada yang kepalanya jadi gede. Kemudian ada yang korban yang manusia itu kakinya jadi besar seperti kaki gajah. Itu karena paparan-paparan radioaktivitas dari bom atom. Gitu, kita lanjut ke bacaannya. Tadi Klinefelter seperti ini. Dan sindrom Turner dengan kromosom 44A ditambah X. Nah, apa itu Turner? 44A plus X. Nah, kalau ini kelebihan, ini kekurangan. Karena apa? Normalnya kromosom manusia itu ada 44 kromosom tubuh ya, atau kromosom autosom yang biasa sering disebut seperti itu, dan 2 kromosom gamet atau 2 kromosom kelamin. Nah, kalau ini kan jadi 47. Berarti kelebihan 1 kromosom. Kalau ini 45, berarti kekurangan 1 kromosom. Karena apa? Karena normalnya adalah 46. Itu normal. Jadi 44 sel tubuh, 2 sel gamet. Ini yang Turner ya. Kemudian sindrom Down. Sindrom Down, Pak Jul tulis di sini. Itu kromosomnya 45A ditambah XX. Sindrom Edward itu 45A ditambah XX. XX atau XY ya, di sini Pak Jul tulis. Nah, ini juga kelebihan ini. 45 ini ditambah 2. Ini maksudnya atau ya ini. Seperti itu. Jadi ini kasusnya adalah kelebihan kromosom. Nah, untuk tata letaknya ini ada istilah trisomi pada kelebihan-kelebihan kromosom pada nomor 21, nomor 18, nomor 13 itu tidak perlu kalian pikirkan. Jadi tidak selamanya bacaan itu kita harus mengerti. Karena fokus kita kan masih hanya sebatas mengenai konteks pembelajaran ini kan tentang pembelahan sel. Sebenarnya hanya fokus pada mitosis maupun meiosis. Tapi kemudian dikembangkan ke dalam bentuk persilangan. Nah, ini sebenarnya materi genetika persilangan. Namun fokusnya adalah persilangan yang menghasilkan abnormal atau kejadian-kejadian yang tidak normal pada umumnya. Nah, kemudian paragraf selanjutnya, penderita sindrom Klinefelter memiliki ciri-ciri laki-laki bertumbuh tinggi, testis mengecil, steril, payudara berkembang, dan tingkat kecerdasan pada umumnya di bawah normal. Itu Klinefelter. Nah, ini. Nah, ternyata ini kelebihan 1 kromosom yang dalam bentuk XX ini ya. Ini wujudnya laki-laki. Nah, ternyata ini udah didefinisikan laki-laki dia mesti. Testisnya mengecil, steril. Steril itu maksudnya mandul dia. Payudara berkembang. Nah, payudara berkembang itu bisa diidentifikasi karena apa? Karena di sini ada kromosom XX-nya. Ya. Seperti itu. Kemudian sindrom Turner. Turner itu yang ini. Turner memiliki ciri-ciri perempuan. Nah, ini bisa diidentifikasi. Hanya ada X-nya, berarti dia perempuan. Bertumbuh pendek, ovarium dan payudara tidak berkembang. Kemudian sindrom Down dan sindrom
Edward. Sindrom Down memiliki ciri-ciri bermata sipit, fertil, kaki pendek, berjalan lambat, kelainan jantung, serta pertumbuhan badan dan mental lambat. Kemudian penderita sindrom Patau memiliki bibir sumbung dan polidaktili. Polidaktili itu jari lebih dari 5, itu contoh kalau yang Pak Jul gampang mengingatnya ya. Hrithik Roshan, artis India yang sangat terkenal pada masa Pak Jul dulu kuliah ataupun SMA, yaitu namanya Hrithik Roshan. Cuman belum pernah ada kamera yang secara langsung nge-shoot tangannya. Seperti itu. Ada istilah polidaktili, ada istilah brachidaktili. Kalau polidaktili itu jari tangan yang lebih dari 5, kalau brachidaktili itu jari kaki yang lebih dari 5. Biasanya ketambahan 1 di ujung sini. Di ujung sini. Ya kayak semacam nyenil kayak gini. Seperti itu. Kemudian sindrom Edward memiliki ciri-ciri yaitu bentuk kepala panjang, jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, kelainan jantung dan ginjal, serta berumur pendek. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ya, beberapa biasanya saudara-saudara kita yang terlahir dalam kondisi yang abnormal itu umumnya kecenderungan, jadi tidak semua, tapi umumnya memiliki umur yang pendek atau umur yang singkat. Nah, itu kan masuk akal juga. Karena apa? Karena misalkan tubuh tidak dalam kondisi yang normal, pasti kan untuk semakin bertambahnya usia, orang-orang abnormal itu kan pasti akan merasakan gagal fungsi. Gagal fungsi karena abnormalitas yang dia derita. Sedemikian hingga dia memiliki umur yang singkat. Itu untuk alasan secara biologinya. Walaupun secara takdir kan memang sudah ditakdirkan, tapi mesti takdir itu kan kalau kita cocokkan dengan ilmu itu pasti tidak akan jauh berbeda. Seperti itu. Tidak jauh berbeda itu maksudnya bisa dijadikan penyebab ya, atau ditelisik penyebabnya. Seperti itu. Wah, ternyata bahasanya malah bisa melebar kemana-mana ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Anak laki-laki yang memiliki kromosom 44A ditambah XY terlahir dari pasangan suami istri yang mengalami gangguan mitosis dan meiosis. Ini jelas salah. Sebentar. Anak laki-laki yang memiliki kromosom terlahir dari, jelas salah. Kalau anak laki-lakinya 44A plus XY, ini kan normal. Nah, kalau normal, itu tidak mungkin dihasilkan dari pasangan suami istri yang mengalami gangguan mitosis dan meiosis. Seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah salah. Yang B sekarang. Penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan gangguan mitosis dan meiosis pada sel-sel tubuh. Jelas itu benar. Buktinya apa? Korban Hiroshima Nagasaki, korban Chernobyl. Itu semua adalah korban-korban bahan kimia atau paparan radiasi dari bahan radioaktif. Jadi jawaban yang B adalah benar. Yang C. Perempuan sindrom Turner memiliki kromosom 44A ditambah X. Turner 44A ditambah X. Ini benar ya. Sebagai akibat gangguan pembelahan meiosis pada autosom. Itu jelas salah. Salahnya di mana? 44A autosom. Autosomnya itu 44A. Tidak ada gangguan. Yang mengalami gangguan adalah pada kromosom kelaminnya atau kromosom gonosom istilahnya. Kalau tidak gonosom ya kromosom kelamin, kromosom seks. Seperti itu. Jadi C
Jawabannya salah. Lanjut ke D. Penderita sindrom Down berjenis kelamin laki-laki sebab terjadi gangguan pada pembelahan meiosis. Sindrom Down. Ini ya. Kita lihat dulu. Sindrom Down. Kelebihan kromosom 21, jumlah kromosom 45A. Nah, bukan pembelahan meiosis. Karena sindrom Down itu kan kelebihan kromosom autosom. Kromosom tubuh. Kromosom tubuh atau kromosom autosom itu kan mestinya 44A. Tapi ini kelebihan 1. Nah, padahal kromosom autosom atau kromosom tubuh itu lebih maksudnya pembelahannya itu dikontribusi oleh pembelahan siapa? Pembelahan mitosis, ya. Bukan meiosis. Kalau meiosis itu pembelahan pada sel kelamin. Seperti itu. Jadi D laki-laki salah. Kemudian yang E, non-disjunction dapat terjadi pada anafase pembelahan mitosis ataupun meiosis. Nah, itu benar karena tadi sudah disebutkan di atas ini. Anafase meiosis, kemudian yang bagian depan ada enggak ya tadi? Nah, ini mitosis pada sintesis protein pada mitosis. Bisa mitosis, bisa meiosis, itu dapat mengakibatkan non-disjunction. Jadi jawaban E adalah benar. Oke, kita lanjut. Ibu hamil yang perokok beresiko melahirkan anak dengan jumlah kromosom abnormal. Itu jelas benar, ya. Itu sesuai dengan slogan dalam kemasan. Merokok dapat mengakibatkan gangguan kehamilan dan janin. Jadi janin yang dikandung itu bisa terlahir abnormal yang diakibatkan oleh ibu merokok. Ya, berarti ini benar, bisa dicentang. Kemudian yang kedua, gangguan genetik trisomi memiliki jumlah kromosom lebih sedikit dari orang normal. Nah, ini kalau trisomi, ya, kita lihat di sini di bacaan. Trisomi kelebihan, trisomi kelebihan, trisomi pada kromosom. Trisomi pada kromosom berarti secara umum kalau yang namanya trisomi, gangguan genetik trisomi itu memiliki jumlah kromosom lebih banyak satu kromosom dari individu normal. Sebagai contohnya ini yang kelebihan 1. Nah, ini kelebihan 1. Ini kelebihan 1. Kalau ini kelebihan 1 pada kromosom seks. Kalau ini kelebihan 1 pada kromosom tubuh. Seperti itu. Jadi gangguan genetik trisomi memiliki jumlah kromosom lebih sedikit dari orang normal. Salah. Lanjut. Non-disjunction yang terjadi pada gonosom pada umumnya menyebabkan sel gamet steril. Itu benar. Steril itu maksudnya adalah menjadi tidak subur. Ya. Jadi
kalau misalkan gagal berpisah atau peristiwa non-junction antara kromosom satu, umumnya kan kromosom akan menuju ke kutub-kutubnya. Kalau misalkan gagal berpisah akan mengakibatkan yang namanya kemandulan atau tidak steril. Maksud saya steril. Kalau steril itu maksudnya tidak subur. Dengan kata lainnya mandul. Kita lanjut. Jadi ini jawabannya adalah benar. Steril itu kan sama saja tidak subur. Jadi jawaban ini benar. Selanjutnya, sindrom wanita super. Nah, ternyata kromosom wanita ada yang namanya wanita super. Kalau wanita normal itu kromosomnya seperti ini. Wanita normal 44A plus XX. Ini wanita normal. Tapi ini ternyata sindrom wanita super itu di sini kelebihan satu hormon X. Nah, dapat terjadi karena ovum hasil non-disjunction dibuahi oleh spermatozoa normal berkromosom X. Ini juga benar. Ya. Jadi kalau wanita normal kemudian disilangkan dengan pria itu kan membawa gamet X sama Y. Ya kan? Kalau yang diberikan X itu nanti hasilnya perempuan. Kalau yang diberikan Y nanti hasil anaknya laki-laki. Nah, namun di sini wanita normal itu kan unsurnya XX. Diberikan spermatozoa kromosomnya X. Jadi kan 44A ditambah X-nya 3. Jadi seperti ini. Ya. Karena apa? Karena yang gagal berpisah itu siapa? Kromosom wanitanya. Wanita kromosom. Jadi gini, Pak Jul buat tabel persilangan bisa jadi pria dan wanita itu karena apa? Pria itu kan kromosomnya ini, XY. Wanita itu kan kromosomnya XX. Kalau kromosomnya XX itu gametnya apa? Gametnya itu kan X. Ya. Kalau disilangkan berarti kan jadi XX, XY. Ini wanita, ini pria. Anaknya inilah terlahir wanita, anaknya kalau yang ini terlahir pria. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi sesuai soal ini ya, ternyata gametnya tidak X. Gametnya gagal berpisah ini. XX-nya itu gagal berpisah. Jadi kalau gagal berpisah kan kita menuliskannya tetap XX seperti ini. Ya, akan menghasilkan kalau ketemu dengan ini jadi wanita super. Kalau ini ketemu Y jadinya sindrom apa ini? Klinefelter. Jadi kalau ini wanita super, kalau ini Klinefelter. Karena ini kan semuanya gagal berpisah ini. Kromosom X-nya. Ya. Jadi kalau menyilangkan itu kalau misalkan ini kan kromosomnya XX itu cukup diambil gametnya satu saja. Gametnya kan X. Beda kalau yang laki-laki. Kalau laki-laki kan kromosomnya XY. Berarti gametnya ada 2, X dan Y gitu. Tapi ini kondisinya dia gagal berpisah. Jadi tetap saya tulis XX. Jadi kalau dikawinkan dengan pria XY akan menghasilkan wanita super dan yang satunya Klinefelter. Wah, anaknya dua-duanya kemungkinannya tidak normal semuanya. Jadi pernyataan ini ya itu juga benar. Ya. Yang salah cuman yang ini tadi, yang nomor kedua ini.
Kita lanjut ke yang nomor poin yang terakhir. Kelainan tubuh akibat kegagalan pemisahan kromosom pada pembelahan meiosis dapat disembuhkan. Itu salah. Ya. Yang tepat adalah kelainan tubuh akibat kegagalan pemisahan kromosom pada pembelahan meiosis itu tidak dapat disembuhkan. Jadi itu sudah memang bawaan dari lahir. Jadi misalkan kalau anak-anak terlahir dengan kecenderungan keterbelakangan mental atau mohon maaf dalam artian idiot, nah itu susah untuk disembuhkan. Jadi kalau misalkan ada anak yang keterbelakangan mental disekolahkan, itu bukan berarti mereka biar pintar. Tapi mereka disekolahkan dalam rangka apa? Agar mereka itu mampu untuk merawat diri mereka sendiri. Itu maksud makanya didirikan yang namanya sekolah luar biasa, mulai dari SLB A, B, C, D, dan E. Itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar mereka mampu merawat dirinya sendiri. Itu ya jawabannya, ini berarti salah. Yang pertanyaan 2 poin yang terakhir. Kita lanjut ke nomor ketiga. Nah ini matanya sipit ini ya. Berdasarkan ciri-cirinya anak tersebut menderita kelainan genetik. Nah yang bermata sipit itu adalah sindrom Down. Ya, sindrom Down. Dan keterangannya trisomi kelebihan kromosom. Kelebihan 1 kromosom pada autosomnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Sindrom Down kelebihan 1 pada kromosom tubuh atau autosomnya. Kita lanjut. Nah ini polidaktili, kemudian ini bibir sumbing ya. Berdasarkan ciri-cirinya anak tersebut menderita polidaktili dan bibir sumbing itu adalah sindrom Patau. Sindrom Patau. Dan memiliki kromosom sejumlah. Nah Patau itu juga karena kelebihan kromosom. Kalau kelebihan kromosom berapa? Kalau normal, manusia normal itu kromosomnya 46. Kalau kelebihan berarti dia 47. Kelebihan 1 kromosom saja. Ya. Kita bisa bayangkan kelebihan 1 kromosom aja udah jadi abnormal kita itu. Ya. Jadi kayaknya sepele sekali nih, kromosom itu benda yang sangat kecil sekali, materi genetik atau materi yang menentukan hereditas kita, keturunan, yang menentukan keturunan. Tapi ini implikasinya bisa fatal. Kelebihan 1 jadi abnormal, kekurangan 1 juga sama-sama abnormal. Jadi ini jawabannya adalah sindrom Patau, kromosomnya 47. Karena konteksnya kan kelebihan 1 kromosom. Oke gitu, saya rasa cukup ya pembahasannya. Singkat, yang membuat panjang itu karena ada bacaannya ini. Gitu, semoga membantu, bermanfaat, dan bisa menambah khasanah perbendaharaan soal. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.